Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dalam mata pelajaran dasar-dasar keahlian. Oke, sebelumnya untuk pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai proses bisnis di bidang akuntansi. Mulai dari apa itu pengertian proses bisnis, kemudian manfaatnya apa, dan dampak dari apabila proses bisnis ini tidak dilaksanakan. Dan untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai jenis-jenis perusahaan yang menggunakan proses bisnis di bidang akuntansi. Ya, oke, ini sudah kemarin ya, minggu kemarin sudah kita bahas. Nah, ini adalah perusahaan-perusahaan yang menggunakan proses bisnis di bidang akuntansi. Yang pertama itu ada perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Oke, baiklah kita masuk ke perusahaan yang pertama, yaitu perusahaan jasa. Ya, apa itu perusahaan jasa? Perusahaan jasa merupakan perusahaan yang kegiatan utamanya berupa layanan atau jasa untuk mendapatkan imbalan atau pendapatan. Kemudian, nah ini contoh-contoh dari perusahaan jasa itu banyak sekali yang bisa kita temui di lingkungan kita sehari-hari. Contohnya ini jasa angkutan, kemudian ada jasa profesi, ada jasa servis, jasa penginapan, jasa perawatan, dan jasa cuci seperti laundry gitu ya. Nah, dari masing-masing jasa ini banyak contoh-contoh perusahaannya. Misalkan seperti jasa angkutan, itu bisa sewa mobil, kemudian sewa kendaraan, dan sebagainya. Jasa profesi ini konsultan, seperti itu ya. Kemudian jasa servis bisa di bidang bengkel, misalkan contohnya. Kemudian kalau penginapan itu bisa hotel, penginapan, dan sebagainya. Jasa perawatan, contohnya yang ada di sekitar kita itu salon, gitu ya. Seperti itu. Kemudian, nah karakteristik dari perusahaan jasa yaitu yang pertama itu ada peralatan. Nah, usaha jasa ini memerlukan peralatan untuk menunjang kegiatannya dalam memberikan pelayanan, gitu ya. Eh, Kemudian yang kedua ini diperlukan tenaga ahli. Yang ketiga, tidak ada produknya. Artinya mereka tidak memperjualbelikan produk, tapi mereka usahanya itu memberikan pelayanan jasa gitu, kepada pelanggan. Kemudian jasanya bervariasi ya, seperti tadi contoh itu perusahaan jasa itu banyak sekali. Jadi jasa-jasa yang diberikan itu banyak sekali variasinya, mulai dari jasa servis, jasa penginapan gitu ya. Kemudian yang terakhir tidak ada harga pokok. Itu karena memang tidak ada produk atau barang yang mereka perjualbelikan. Selanjutnya, nah proses bisnis perusahaan jasa di bidang akuntansi ini sebetulnya sama saja antara perusahaan jasa, perusahaan dagang, perusahaan manufaktur, kurang lebih sama gitu. Nah, proses bisnisnya itu dimulai dari pengelolaan bukti transaksi, ya. Pengelolaan bukti transaksi kemudian nanti akan dicatat di dalam jurnal umum, biasanya menggunakan jurnal umum, kemudian nanti akan diposting ke buku besar, dan selanjutnya dibuatkan neraca saldo. Kemudian di akhir periode ada penyesuaian, maka dibuat jurnal penyesuaian yang nanti akhirnya akan menghasilkan laporan keuangan. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya, perusahaan dagang. Nah, ini perusahaan dagang adalah perusahaan atau usaha yang menjual barang, menjual kembali dari produk yang dibeli dengan menambah laba pada harga jualnya. Jadi kegiatan utamanya ini adalah memperjualbelikan barang tanpa
mengubah bentuk dari barang itu sendiri atau tanpa mengalami proses pengolahan terlebih dahulu. Nah, jenis-jenis perusahaan dagang di sini ada dua, berdasarkan produk yang diperdagangkan. Itu ada perusahaan dagang bahan baku, jadi memperjualbelikan bahan baku. Kemudian ada perusahaan dagang barang jadi. Jadi perusahaan dagang yang memperjualbelikan barang yang siap untuk dipakai. Selanjutnya, perusahaan dagang berdasarkan penjualnya. Ada yang perusahaan dagang besar, kemudian ada perusahaan dagang menengah, dan ada perusahaan dagang kecil. Nah, karakteristik perusahaan dagang yang pertama, kegiatan awalnya membeli, bisa secara tunai, bisa secara kredit, ya. Kemudian yang kedua, setelah barangnya dibeli, kemungkinan ada proses penyimpanan terlebih dahulu di gudang, ya, menyimpannya untuk persediaan untuk dijual kembali, gitu. Selanjutnya, menjual kembali tanpa mengubah bentuk. Penjualannya ini bisa tunai, bisa kredit. Nah, yang terakhir adalah karakteristik perusahaan dagang yaitu mempunyai harga pokok penjualan. Jadi di perusahaan dagang ada perhitungan menghitung harga pokok penjualan. Tuh. Nah, ini contoh-contoh perusahaan dagang yang biasa kita temui di sekitar kita, seperti apa ya, Swalayan, kemudian Indomaret, Alfamart yang biasa kita temui sehari-hari. Nah, ini proses bisnis perusahaan dagang sebetulnya sama saja seperti yang tadi perusahaan jasa, hanya saja pada bagian jurnal perusahaan dagang itu karena transaksinya itu banyak dan berulang, kemudian eh, maka dibuatkan jurnal khusus gitu. Jadi kalau di perusahaan jasa itu penggunaan jurnal umum, kalau di perusahaan dagang itu ada tambahan jurnal yang digunakan selain jurnal umum, yaitu jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal penerimaan kas gitu. Kemudian buku besarnya kita biasanya menggunakan buku besar utama dan buku besar pembantu. Ya, buku besar pembantunya itu yang biasa digunakan adalah buku besar pembantu piutang, buku besar pembantu utang, dan kartu persediaan barang dagangan. Untuk proses selanjutnya, sampai menghasilkan laporan keuangan sama seperti perusahaan jasa prosesnya. Buku besar, kemudian dibuatkan neraca saldo, kemudian ada penyesuaian gitu. Kemudian untuk mempermudah membuat laporan keuangan dibuatkan terlebih dahulu worksheet gitu. Nah, baru dibuatkan laporan keuangan sampai nanti ada neraca saldo setelah penutupan. Nah, yang terakhir, perusahaan yang menggunakan proses bisnis akuntansi yaitu perusahaan manufaktur. Apa itu perusahaan manufaktur? Nah, perusahaan manufaktur ini perusahaan yang mengelola bahan baku atau mengolah bahan baku melalui proses produksi menjadi barang jadi yang siap dipasarkan atau dijual. Nah, karakteristiknya perusahaan manufaktur ini yang pertama mengolah bahan baku, kemudian yang kedua menggunakan mesin besar, yang ketiga biaya produksinya besar, kemudian memproduksi barang secara massal, dan mempunyai biaya pemasaran. Nah, ini contoh-contoh perusahaan manufaktur itu biasanya pabrik-pabrik besar yang di bidang tekstil atau garmen, kemudian ada di bidang otomotif, elektronik, makanan dan minuman, dan kerajinan. Nah, proses bisnis di perusahaan manufaktur ini, sebelum ke proses bisnis yang tadi
seperti perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Nah, ada proses bisnis yang ini hanya berlaku di perusahaan manufaktur, yaitu memperhitungkan harga produksinya atau biaya produksinya. Dimulai dari menghitung bahan bakunya berapa, kemudian tenaga kerjanya, dan menghitung biaya overhead pabrik sehingga nanti dihasilkan biaya produksinya berapa. Nah, ketika sudah ada biaya produksinya berapa, untuk proses selanjutnya itu sama seperti proses bisnis di perusahaan jasa dan perusahaan manufaktur. Yang membedakan hanya di sini. Kalau perusahaan manufaktur ini ada perhitungan biaya produksi. Seperti itu. Nah, eh, ini seperti ini. Jadi di perusahaan manufaktur ini ada proses produksi barang di pabrik ya, karena ada proses produksi jadi harus diperhitungkan dulu biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi tersebut gitu ya. Kemudian akuntansi di perusahaan manufaktur ini ada dua, ada akuntansi keuangan dan akuntansi biaya. Akuntansi keuangan ini sama seperti perusahaan jasa dan perusahaan dagang, yaitu menghasilkan laporan keuangan. Nah, kemudian yang kedua ada akuntansi biaya ini untuk memperhitungkan biaya dalam proses produksi. Nah, mungkin materi eh, kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.